إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk selalu kita bertakwa dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaanlah seorang hamba akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan memberikan jalan dari setiap urusannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan ketakwaanlah seorang hamba akan meraih kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaanlah seorang hamba akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan serta surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam, suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas melaksanakan salat subuh berjamaah, beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Hal qala ahadun minkumul barihah?" Adakah salah seorang di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Bila ada seorang sahabat yang menceritakan tentang mimpinya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan mentakwil mimpi tersebut. Namun bila tidak ada, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya tadi malam aku bermimpi. Aku diajak oleh dua malaikat, lalu aku pun pergi." Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku melewati seorang laki-laki yang badannya diterentangkan, sementara yang satunya lagi membawa batu yang sangat besar. Kemudian orang itu menghancurkan kepala orang terlentang tersebut. Lalu kemudian batu itu pun menggelinding.
Orang itu pun mengambil kembali batu tersebut. Ketika kembali, ternyata dia mendapati bahwasannya kepala orang yang terbakar tersebut telah bagus kembali, telah utuh kembali. Lalu dia menghancurkan kembali kepalanya. Demikian sampai hari kiamat. Lalu kata Rasulullah, aku bertanya kepada malaikat tersebut, siapa dia? Maka malaikat itu menjawab, intoliq, pergilah, pergilah. Kemudian kata Rasulullah SAW, aku pun melewati seorang laki-laki yang mulutnya disobek sampai ke tengkuknya. Ketika bagian kanannya telah selesai, lalu kemudian bagian kirinya disobek. Begitu pula mulutnya, matanya, demikian pula bagian wajahnya dicabik-cabik. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat, siapa dia? Maka malaikat itu menjawab, intoliq, pergilah, pergilah. Kemudian kata Rasulullah, aku pun pergi. Lalu aku melewati seorang laki-laki dan wanita yang telanjang berada dalam tungku yang sangat panas. Ketika api itu menyambar dari bawah mereka, mereka menjadi kesakitan. Yuriduna an yakhruju minha wa ma hum bikharijina minha. Mereka ingin keluar dari tungku tersebut, namun mereka tidak mampu untuk keluar darinya. Lalu kata Rasul, aku bertanya kepada malaikat, siapa mereka? Maka malaikat itu menjawab, intoliq, pergilah, pergilah. Kemudian kata Rasul, aku pun melewati seorang laki-laki yang berada di tepian sungai darah. Sementara di sungai tersebut ada orang yang sedang berenang. Ketika orang yang berenang itu menuju ke tepian sungai tersebut, maka orang yang berada di tepian itu membuka mulutnya, kemudian memasukkan batu ke mulut orang yang berenang tersebut. Lalu kemudian dia pun berenang kembali. Kemudian aku bertanya kepada Rasul, kepada malaikat, siapa dia? Maka malaikat itu menjawab, pergilah, pergilah. Dan satu riwayat yang lain, bahwasanya Rasulullah SAW pernah diajak ke suatu bukit yang sangat terjal. Kemudian malaikat itu berkata, naiklah. Kata Rasulullah, aku tidak mampu. Maka malaikat itu berkata, kami akan membantumu. Ketika Rasulullah SAW naik ke bukit tersebut, maka kata Rasul, aku mendengar suara yang sangat mengerikan. Kemudian aku melihat seorang laki-laki yang digantung, kakinya berada di atas sedangkan kepalanya di bawah. Sementara itu mulutnya dicabik-cabik, disolok sampai berdarah-darah. Kemudian aku pun bertanya, siapa dia? Maka malaikat itu pun berkata, intoliq, pergilah. Dan satu riwayat Ibnu Huzaimah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melewati seorang wanita yang payudaranya dipatuhi oleh ular-ular yang beracun. Kemudian aku pun bertanya, siapa dia? Maka malaikat itu berkata, intoliq, pergilah. Kemudian kata Rasulullah, aku pun pergi. Lalu aku masuk ke sebuah taman yang sangat indah sekali. Ternyata aku mendapati di dalamnya ada seorang laki-laki yang berbadan besar, yang sangat tinggi, sampai-sampai kata Rasul, aku tidak bisa melihat bagian kepalanya. Sementara di sekelilingnya ada anak-anak kecil. Kemudian kata Rasul, aku diajak ke sebuah kota yang sangat indah sekali. Ternyata kata Rasul, aku mendapati di dalamnya adalah arwah-arwah orang-orang mukminin. Kemudian aku diajak lagi ke sebuah kota yang sangat indah, lebih indah dari kota yang pertama. Ternyata aku mendapati di dalamnya adalah para syuhada, orang-orang yang telah mati syahid. Kemudian diperlihatkan kepadaku sebuah istana yang sangat megah. Kemudian dikatakan kepadaku bahwasanya itu adalah tempatku kelak. Kemudian aku meminta izin untuk memasukinya. Maka malaikat itu menjawab, adapun sekarang maka belum waktunya. Kemudian Rasul berkata, ceritakanlah kepadaku tentang apa yang aku lihat tadi. Maka malaikat itu berkata, adapun orang yang kepalanya dihancurkan dengan batu yang sangat besar, maka mereka adalah orang-orang yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ayat-ayatnya. Mereka telah mempelajari Al-Quran, namun mereka tidak mengamalkannya. Mereka pun lalai dari sholatnya. Adapun orang-orang yang mulutnya disolok sampai ke tengkuknya, maka mereka adalah orang-orang yang keluar dari rumahnya membawa berita-berita palsu, membuat berita-berita dusta yang kian tersebar ke sana kemari. Adapun wanita dan laki-laki telanjang,
berada dalam tungku yang sangat panas, maka mereka adalah para pezina. Adapun orang yang berenang di sungai darah, maka mereka adalah para pemakan riba. Adapun orang yang digantung kakinya berada di atas sedangkan kepalanya berada di bawah, maka mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan sedangkan mereka tidak memiliki wudu. Adapun wanita-wanita yang payudaranya dipatuhi oleh ular-ular yang beracun, maka mereka adalah wanita yang tidak memberikan ASI kepada anaknya. Umat Islam, ini adalah mimpi Rasulullah SAW, yang tentunya mimpi Rasul adalah sesuatu yang hak, benar adanya, menceritakan tentang azab kubur yang terjadi di alam sana. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk azab manusia di alam kuburnya, dan itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang berada di dunia. Dunia bukanlah tempat pembalasan. Dunia adalah tempat kita beramal saleh, melakukan amal sebanyak-banyaknya. Berapa banyak orang melakukan kemaksiatan, mengerjakan kejahatan, namun mereka tidak diberi balasan. Karena memang di dunia bukanlah tempat pembalasan. Pembalasan itu ketika kita telah meninggal dunia, ketika kita telah dikuburkan, di sanalah kita akan melihat pembalasan. Terlebih lagi ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak, kemudian kita akan diadili, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah kita akan merasakan azab yang sangat pedih. Maka dari itu sudah seharusnya, sudah semestinya bagi seorang mukmin untuk memperhatikan bagaimana kehidupannya nanti setelah kematiannya. Jika kita sekarang memikirkan bagaimana kehidupan kita di dunia, nasib kita di dunia, maka akankah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan kepada kita ketika kita dibangkitkan? Akankah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kenikmatan ketika kita telah meninggal dunia, ketika kita telah dikuburkan? Maka ya Islam, setiap kita pasti akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamatlah balasan itu akan disempurnakan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka kata Allah, siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak lain kehidupan dunia ini hanyalah tipu daya semata. Umat Islam, kematian adalah sesuatu yang pasti. Semua manusia tidak akan ada yang berani mengatakan saya akan hidup kekal di dunia. Siapa manusia akan hidup kekal di dunia tidak akan pernah ada. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberitahukan kepada kita kapan ajal itu tiba. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberitahukan kepada kita berapa umur kita di dunia. Mengapa demikian? Yaitu agar kita senantiasa berada dalam persiapan, agar kita senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin ketika kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata malaikat maut datang menjemput kita, ajal menghampiri kita, dan keadaan naudzubillah kita memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Umat Islam, kelak di kuburan nanti kita akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir.
tentang 3 pertanyaan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Man dinuka, apa agamamu? Saat itu yang akan menjawab pertanyaan tersebut adalah amalan kita waktu di dunia. Tidak bermanfaat seorang mentalkinkan di atas kuburannya, hai fulan, jika kamu ditanya siapa Tuhanmu, maka jawablah Tuhanku adalah Allah. Percuma talkin seperti itu jika dahulunya dia tidak pernah berbuat amal saleh. Maka dari itu, jika kita ingin selamat dari kuburan, selamat dari pertanyaan munkar dan nakir, sekarang kita kenali Allah, kenali siapa Rasulullah, kenali agama kita, pelajari dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan demikianlah kita akan selamat di kuburan nanti. Demi Allah, kuburan merupakan penentu kita di akhirat kelak. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah melewati suatu kuburan. Kemudian beliau pun menangis jadi-jadinya, sampai-sampai air mata beliau membasahi jenggotnya. Maka berkatalah seorang sahabat, tadkhulul jannata wan nar wa la tabki wa tabki min hadha. Wahai Utsman, engkau mengingat surga dan neraka sedangkan engkau tidak menangis, dan engkau menangis ketika melewati kuburan ini. Apa kata Utsman radhiyallahu anhu? Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qadara awwal manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan merupakan tempat pertama bagi seorang hamba menuju perjalanan akhirat. Maka kata Rasul, fa inna minhu, siapa yang selamat dari siksa kubur, fama ba'dahu aisar minhu, maka sungguh perjalanan setelahnya akan lebih mudah bagi dia. Wa in lam yanju minhu, siapa yang tidak selamat dari siksa kubur, fama ba'dahu ashaddu minhu, maka sungguh perjalanan setelahnya akan lebih sulit bagi dia. Umat Islam, untuk inilah kita bersiap-siap. Untuk hari itulah kita beramal saleh. Demi Allah, tidak ada penyesalan yang lebih besar bagi seorang hamba kecuali dahulunya dia tidak pernah beramal saleh. Dia ingin kembali ke kehidupan dunia untuk bisa bersedekah. Dia ingin kembali kepada kehidupan dunia untuk bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, bisa haji. Namun tidak mungkin bagi seorang manusia untuk kembali ke dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un, maka apabila kematian itu datang kepada salah seorang di antara kalian, ia pun berkata, rabbi irji'un, wahai Tuhanku, ya Rabb, kembalikanlah aku di dunia. Untuk apa yang meminta dikembalikan di dunia? La'alli a'malu shalihan fima tarak, supaya aku mengerjakan amalan-amalan saleh yang telah aku tinggalkan di dunia dahulu. Apa jawaban Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang ia ucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzakh, alam pemisah sampai hari mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam, sebelum semuanya terlambat, sesali diri kita hari ini juga. Bersemangatlah kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan kebaikan, karena sungguh kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum, jika kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha, dan jika kalian berbuat keburukan, maka keburukan itu untuk diri kalian sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diuntungkan dengan ketaatan kita, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dirugikan dengan kemaksiatan kita. Pada akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang selalu istiqomah dalam melakukan kebaikan, selalu istiqomah dalam melaksanakan ketaatan, menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang selalu mempersiapkan diri, mempersiapkan amal bekal untuk hari yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari ketika harta yang melimpah,
anak-anak yang banyak tidak lagi berguna bagi para pemiliknya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang datang menemui Allah Subhanahu wa taala, kecuali siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang salim, hati yang bersih. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir kehidupan kita, penutup kehidupan kita dengan penutup yang baik, yakni husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في غزة وفي كل مكان وفي كل زمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Turun dapatkan softnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم
جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت
جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله